sahabat Cek Faktate, apa kabar semuanya? Senang sekali kami bisa kembali hadir untuk menemani kalian dengan informasi terbaru, analisis tajam, dan pembahasan mendalam seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena dukungan sederhana dari kalian akan sangat berarti bagi kami agar bisa terus menghadirkan konten-konten aktual, kredibel, dan tentu saja penuh fakta. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah isu penting yang sedang hangat menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia akan kembali berlaga membawa harapan seluruh rakyat. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya soal kualitas permainan di lapangan, melainkan juga soal tekanan non-teknis yang dinilai semakin besar dan bisa sangat memengaruhi hasil pertandingan. Seorang pengamat sepak bola, Binder Singh, menyampaikan keprihatinan mendalam bahwa timnas Indonesia harus benar-benar siap menghadapi bukan hanya lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak, tetapi juga faktor-faktor eksternal yang dinilainya merugikan Indonesia secara sistematis. Latar belakang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 226 Maret kita mulai dari jadwal resmi. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung mulai 8 hingga 14 Oktober tahun 2025 di Jeddah, Arab Saudi. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Pertandingan perdana akan mempertemukan Indonesia dengan Arab Saudi pada 8 Oktober, disusul laga kedua melawan Irak pada 11 Oktober. Dua laga ini sangat krusial, mengingat format kualifikasi hanya tim dengan performa konsisten yang berpeluang melanjutkan langkah menuju Piala Dunia. Namun, seperti yang ditekankan Binder Singh, persoalan terbesar bukan hanya soal siapa lawan yang kita hadapi, melainkan keputusan-keputusan AFC yang dianggap tidak adil dan membuat jalan timnas kita semakin terjal. Keputusan kontroversial AFC. Awalnya, AFC sudah menetapkan bahwa babak keempat kualifikasi ini akan digelar di tempat netral. Alasannya sederhana, untuk menjamin fairness, menghindari keuntungan berlebihan bagi tim tuan rumah, serta memastikan semua peserta bermain dengan kondisi yang seimbang. Namun, secara mendadak aturan itu berubah. AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah dengan alasan karena mereka memiliki peringkat FIFA tertinggi. Keputusan ini jelas memicu kontroversi. Menurut Binder, hal ini adalah bentuk keberpihakan terang-terangan. Dengan status sebagai tuan rumah, Arab Saudi otomatis mendapatkan keuntungan besar. Mereka bermain di depan puluhan ribu pendukungnya. Mereka lebih adaptif dengan kondisi cuaca dan lapangan. Mereka bisa mengatur banyak faktor teknis, termasuk fasilitas latihan. Dalam kata-kata Binder, AFC seolah ingin mengamankan Arab Saudi dan Qatar lolos ke Piala Dunia dengan cara memainkan aturan. Tidak ada transparansi, tidak ada semangat fair play, wasit dari Timur Tengah, netral atau tidak. Kontroversi berikutnya adalah soal penunjukan wasit. Untuk laga perdana antara Indonesia melawan Arab Saudi, AFC menunjuk wasit asal Kuwait. Sekilas terlihat biasa, namun Binder menganggap keputusan ini berpotensi merugikan Indonesia. Ia bertanya lantang, mengapa harus wasit dari Timur Tengah lagi? Apakah tidak ada wasit dari China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, bahkan dari Eropa atau Amerika Latin yang bisa memimpin laga sebesar ini? Kekhawatiran Binder beralasan, Indonesia punya catatan buruk ketika bertanding di negara-negara Arab dengan wasit asal kawasan tersebut. Banyak keputusan kontroversial yang terjadi, seperti pelanggaran yang jelas tidak dianggap, penalti meragukan untuk lawan, hingga kartu kuning atau merah yang terlalu mudah diberikan pada pemain kita. Dalam turnamen sebesar kualifikasi Piala Dunia, setiap keputusan wasit bisa menentukan nasib. Dan ketika wasit berasal dari kawasan yang sama dengan tuan rumah, keraguan soal netralitas wajar muncul. Alokasi tiket yang membatasi supporter Indonesia sahabat Cek Faktate. Isu lain yang juga mendapat sorotan adalah soal alokasi tiket. Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah berkapasitas sekitar 65.000 penonton. Namun AFC hanya memberikan jatah 8%, atau sekitar 5.200 tiket untuk supporter Indonesia.
Padahal kita tahu, jumlah warga Indonesia yang bekerja dan tinggal di Arab Saudi serta kawasan Timur Tengah sangat besar. Ribuan dari mereka siap hadir langsung memberikan dukungan. Dengan alokasi sekecil ini, mayoritas akhirnya tidak bisa masuk stadion. Binder menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan. Dukungan supporter bukan sekadar hiburan, melainkan bagian penting yang memengaruhi mental pemain di lapangan. Semakin banyak supporter Indonesia yang hadir, semakin besar pula energi positif yang bisa mendorong skuad Garuda. Dengan pembatasan ini, atmosfer stadion dipastikan akan dikuasai penuh oleh pendukung Arab Saudi. Ini jelas memberi keuntungan psikologis besar bagi tuan rumah. Langkah tegas PSSI meski situasi terasa berat, PSSI tidak tinggal diam. Federasi Sepak Bola kita melayangkan protes resmi kepada FC terkait dua isu utama. Penunjukan wasit asal Kuwait, pembatasan tiket untuk supporter Indonesia. Binder memberikan apresiasi penuh atas langkah ini. Menurutnya, meskipun protes tersebut mungkin tidak mengubah keputusan, setidaknya PSSI menunjukkan sikap berani dan tegas. Ini penting untuk menjaga marwah sepak bola Indonesia di kancah internasional. Kita tentu berharap PSSI bisa terus konsisten bersikap kritis dan tidak segan menyuarakan ketidakadilan. Optimisme tetap ada meski tekanan non-teknis begitu besar. Binder tetap memberikan optimisme. Menurutnya, skuad timnas Indonesia saat ini sudah jauh lebih solid dibanding beberapa tahun lalu. Kita punya kombinasi pemain lokal berbakat seperti Beckham Putra, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, serta pemain keturunan yang berkarier di Eropa seperti Tom Hay, Kevin Dix, Miss Hilgers, Ivan Janner, Miliano Jonathans, dan Morozil Tetra. Binder menilai, kedalaman skuad ini bisa menjadi kunci untuk tetap bersaing. Kualitas mereka meningkat dan peluang tetap terbuka, ujarnya. Ia juga percaya bahwa semangat juang timnas Indonesia tidak mudah padam meski dirugikan oleh faktor eksternal. Apa itu tekanan non-teknis? Mari kita pahami lebih dalam, sahabat Cek Fakta. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tekanan non-teknis? Dalam sepak bola, non-teknis merujuk pada faktor di luar permainan di lapangan. Beberapa contohnya adalah keputusan wasit yang bias, penjadwalan pertandingan yang tidak adil, pengaturan lokasi atau stadion yang menguntungkan tuan rumah, alokasi tiket supporter yang tidak seimbang, kondisi fasilitas latihan yang minim, hingga tekanan politik dan ekonomi yang bisa memengaruhi jalannya kompetisi. Faktor-faktor inilah yang sering membuat pertandingan tidak lagi hanya soal kualitas teknis, tetapi juga soal bagaimana tim bisa bertahan menghadapi situasi tidak adil. Pengalaman Indonesia dengan faktor non-teknis bukan sekali dua kali Indonesia dirugikan oleh faktor non-teknis. Kita tentu masih ingat beberapa laga di mana Garuda harus menerima keputusan kontroversial. Misalnya, penalti yang dipaksakan, gol sah yang dianulir, atau wasit yang cenderung memihak lawan. Pengalaman seperti ini tentu membuat publik semakin khawatir menghadapi Arab Saudi di kandang mereka dengan wasit asal Timur Tengah. Namun, pengalaman buruk juga bisa menjadi pelajaran berharga. Pemain dituntut lebih fokus, lebih disiplin, dan tidak terpancing emosi. Karena seringkali lawan justru berharap pemain kita kehilangan kontrol akibat keputusan wasit yang merugikan. Strategi mental dan fisik untuk menghadapi tekanan non-teknis. Timnas Indonesia perlu persiapan mental yang matang. Setiap pemain harus diberi pemahaman bahwa keputusan merugikan mungkin akan datang, tetapi mereka harus tetap fokus pada permainan. Di sisi fisik, stamina dan konsentrasi akan menjadi kunci. Karena di bawah tekanan, fisik yang kuat bisa membantu menjaga konsistensi permainan hingga menit akhir. Tim pelatih juga harus menyiapkan strategi antisipasi, seperti variasi taktik untuk mengimbangi permainan lawan, serta rencana darurat jika ada keputusan yang membuat kita kehilangan pemain atau kebobolan lebih dulu. Peluang realistis. Mari kita bicara realistis. Arab Saudi adalah tim dengan kualitas tinggi, pemain mereka banyak yang berkarir di liga domestik dengan standar Asia tertinggi, ditambah pengalaman tampil di Piala Dunia. Irak pun bukan lawan enteng. Mereka dikenal punya fisik tangguh, mental baja, serta semangat juang yang luar biasa. Namun, bukan berarti Indonesia tanpa peluang. Dengan permainan disiplin, serangan balik tepat, dan pemanfaatan bola mati, Garuda bisa mencuri poin. Bahkan hasil imbang melawan Arab Saudi atau Irak akan sangat berharga.
Jika Indonesia bisa memaksimalkan peluang kecil yang ada, maka kesempatan melangkah tetap terbuka. Harapan besar rakyat Indonesia, sahabat Cek Fakta, jangan lupa bahwa di balik semua ini ada harapan besar jutaan rakyat Indonesia. Dukungan tidak hanya datang dari stadion, tapi juga dari seluruh penjuru tanah air. Semangat ini seharusnya menjadi energi tambahan bagi para pemain. Mereka tahu, apapun yang terjadi di lapangan, rakyat Indonesia selalu mendukung dengan penuh cinta. Penutup Binder Singh. Binder menutup analisanya dengan sebuah harapan sederhana namun bermakna besar. Saya berharap semangat fair play dan integritas tetap dijunjung tinggi dalam kompetisi sebesar kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Sepak bola seharusnya bukan sekadar menang atau kalah, tetapi juga tentang sportivitas, keadilan, dan kebanggaan. Jadi sahabat Cek Fakta, inilah gambaran lengkap tentang tekanan non-teknis yang makin besar jelang laga Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Dari perubahan aturan FC, penunjukan wasit, hingga alokasi tiket, semuanya bisa memengaruhi jalannya pertandingan. Namun, dengan skuad yang semakin solid, mental yang kuat, dan dukungan penuh rakyat Indonesia, Garuda tetap punya peluang untuk terbang tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah FC memang memihak Arab Saudi? Atau semua ini hanyalah bagian dari dinamika kompetisi? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video panjang ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Cek Fakta. Dukungan kalian akan membuat kami terus semangat menghadirkan berita-berita aktual dan analisis mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia, dan salam olahraga dari kami, Cek Fakta.